Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalin, nama aku Ray. Ini adalah video untuk materi praktikum kriptografi yang ke-6. Jadi materi ini merupakan materi terakhir yang ingin aku sampaikan kepada kalian karena ini juga pertemuan terakhir. Artinya di video ini nantinya akan ada tugas akhir. Jadi jadi kalian tonton aja. Nanti tugas akhirnya ada di bagian video ini. Oke, jadi sebelum masuk ke video ini, jadi kalian harus absensi dulu. Absensinya itu di video ini di komen. Jadi kalian harus komen nama, NIM, dan kom. Ya, nama, NIM, dan kom. Ini kayak gini apanya sih formatnya. Terus kalian kirim aja, habis itu kalian like lah ya kan. Oke, langsung saja masuk ke videonya. Oke, pada pertemuan kali ini materinya itu hanya 2. Oke, jadi seperti judulnya, ini adalah pemrograman kriptografi. Jadi kita akan membahas apa itu pemrograman kriptografi, sejarah singkatnya, pemrograman kriptografi apa yang pertama ada, ya kayak gitulah. Terus algoritmanya itu apa, dari mana asalnya, itu akan kita jelaskan untuk materi pertama. Yang kedua adalah alur cara membuat algoritma kriptografi kita sendiri. Jadi kriptografi itu kan tentunya menggunakan algoritma yang dibuat dulu algoritmanya, lalu diprogram. Jadi sebelum ada programming, itu ya udah cuman algoritma biasa. Tapi kalau di pemrograman kriptografi, setelah algoritma tercipta, kita membuatnya dalam versi program. Kita melakukan coding sampai algoritma tersebut bisa membuat ciphertext. Lanjut. Oke, apa sih pemrograman kriptografi? Pemrograman kriptografi ini adalah penerapan teknik kriptografi dalam bentuk kode atau program komputer. Seperti yang aku jelasin tadi, kriptografi sendiri itu kan ilmu yang menyandikan pesan atau mengubah pesan agar pihak yang berwenang tidak dapat membacanya. Tujuannya ya tentunya untuk kerahasiaan, kayak yang kita udah tahu. Terus pemrograman kriptografi ini memiliki tujuan yang berbeda dari kriptografi, sedikit berbeda. Jadi ini untuk mengamankan data secara otomatis. Jadi kalau sebelumnya kriptografi itu nggak secara otomatis, secara perhitungan secara satu persatu, pemrograman kriptografi ini tujuannya untuk mengotomatisasikan hal tersebut. Jadi dia ada beberapa perubahan namanya, seperti ada jadi enkripsi, autentikasi, verifikasi, dan masih banyak lagi yang tercipta istilah-istilahnya karena pemrograman kriptografi ini. Dan ini merupakan cikal bakal adanya cyber security dalam pemrograman. Selanjutnya kita akan membahas program algoritma kriptografi pertama. Yang pertama terpublish ya. Jadi mungkin ada yang belum ke-publish, tapi ini yang terpublish namanya adalah Lucifer. Program kriptografi pertama yang terkenal ini adalah namanya Lucifer, yang dikembangkan oleh IBM pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Program ini menjadi cikal bakal algoritma ada namanya DES yang nggak kita bahas. Itu adalah Data Encryption Standard yang resmi diadopsi oleh pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 1977 sebagai standar enkripsi nasional. Jadi pemerintahan Amerika tuh pada saat itu menggunakan algoritma Lucifer ini, menggunakan kriptografi Lucifer ini untuk pemerintahannya. Lucifer ini juga salah satu implementasi kriptografi pertama dalam bentuk program nyata di komputer. Jadi sebelumnya itu belum ada ya program, tapi sebelumnya udah ada kriptografi. Tapi ini pemrogramannya itu Lucifer ini yang pertama kali untuk menenkripsi blok data secara otomatis, membuka jalan bagi sistem keamanan digital modern yang kita pakai sampai sekarang. Jadi cikal bakal algoritma sekarang itu yang di programming itu dari Lucifer ini. Oke, di sini ada kejelasan spesifikasi tentang Lucifer ini sendiri. Oke, kita baca ya. Namanya adalah Lucifer. Itu nama demon ya. Terus dikembangkan oleh IBM, khususnya oleh Horace Faisal, I don't know who. Terus tahunnya itu sekitar 1971, tadi kita bahas dari 1960 awal sampai akhir, itu artinya pembuatannya ya sebelum dipublish. Tapi dia untuk publishannya itu di 1971, fungsinya mengamankan data dengan enkripsi blok simetris. Jadi dia kayak ada AES yang kita pelajari kemarin.
Terus bahasa yang digunakan ini pada saat itu bahasa belum banyak. Jadi bahasa yang umum digunakan pada saat itu adalah bahasa assembly. Jadi ini diprogram menggunakan bahasa assembly. Eh, itu bahasa tingkat rendah yang kemungkinan itu bisa PL atau I dan assembly IBM mainframe seperti BAL atau bahasa mereka sendiri lah. Bahasa-bahasa yang nggak kita tahu lah sekarang itu ya. Terus untuk apa tujuannya? Ya untuk mengenkripsi. Untuk membuat enkripsi data sensitif yang awalnya untuk keperluan militer dan perbankan. Jadi emang semua cikal bakal teknologi yang ada sekarang itu semuanya awalnya sebenarnya untuk perang. Tapi karena sekarang udah perang udah agak jarang, jadi teknologinya dikembangkan untuk bisa dipakai semua orang. Oke, next kita bahas tentang tugas akhir kita ya guys. Jadi tugas akhir kita ada di slide selanjutnya, yaitu adalah implementasi pemrograman kriptografi, yaitu membuat 5 tahapan algoritma kriptografi milik kita sendiri. Iya, milik kita sendiri. Dan menjelaskan makna dari algoritma tersebut. Beserta dengan perhitungan secara matematikanya, algoritmanya itu dapat melakukan enkripsi dan dekripsi tentunya, dan berbasis ASCII. Kata kuncinya berarti adalah 5 tahap algoritma dan berbasis ASCII. Terus juga diprogram. Jadi itu kata kuncinya ya. Jadi kalian ingat aja. Berarti kalian membuat algoritma kriptografi berbasis ASCII dan ada 5. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya, sekalian kita belajar. Jadi kalian bisa ngikutin nih, ada namanya kriptografi buatanku sendiri. Namanya adalah Raynim. Karena kriptografi buatan kita sendiri, kita kasih nama suka-suka kita dong ya kan. Kalau ini namanya adalah Raynim. Jadi apa sih Raynim ini? Kriptografi Raynim merupakan kriptografi buatan saya dengan berbasis NIM, karena namanya Raynim. NIM aku tuh 231712053. Terdapat 5 tahapan simpel sesuai dengan karakter yang kita minta di tugas akhir. Algoritma pembuatan enkripsi dari plain text dalam kriptografi ini. Nah, terus ini tahapannya. Oke, yang pertama adalah, ini mungkin kalian boleh taruh bagian ini ASCII convert, karena tadi aku minta untuk ASCII itu wajib ya. Jadi kalian boleh taruh ini di mana. Kalau aku ini buat di tahap pertama. Namanya adalah ASCII convert. Tahap ini adalah mengubah plain text kita menjadi ASCII dulu. Jadi kalau plain text-nya huruf, angka, simbol, spasi, atau lain-lainnya itu kan ada ASCII-nya ya guys. Jadi itu harus diubah dulu ke ASCII. Oke, kita coba yang versi mudahnya adalah plain text kita adalah tulisan OK. OK itu hanya 2, adalah O dan K. Oke, jadi jadi berarti plain text-nya adalah OK dan key-nya itu NIM aku 231712053. Tahap pertama adalah mengubahnya aja. Jadi mengubahnya ini kalau kalian di program di Python itu ada kode khusus yang bisa langsung ngubah teks itu jadi ASCII dengan cara ini. Or C untuk teks kita. Jadi teks kita ini bisa langsung diubah ke C. C itu berarti di Python adalah ASCII. Nanti kalian pelajarin lagi. Oke, kalau di ASCII, OK itu 79 dan 75. Oke, kalian boleh cek. Itu memang betul. Oke, selanjutnya adalah add key. Add key artinya menambahkan kunci kita. Jadi kunci yang kita punya, kunci punya aku ini kan NIM aku 231712053. Kita meng-add-nya, ini algoritmaku ya, terserah aku dong. Jadi meng-add-nya aku maunya ditambah. Jadi karena kita cuma punya 2 karakter, yaitu 79 dan 75, add key-nya hanya ada di NIM awal aku aja. Berarti 2 dan 3. Tinggal ditambahin. 29 tambah 2 dan 75 tambah 79 tambah 2 dan 75 tambah 3. Hasilnya adalah 81 dan 78. Berarti untuk sampai tahap kedua, kriptografiku ini udah hanya menghasilkan dari ASCII tadi jadi 81 dan 78. Itu udah jadi ciphertext, tapi algoritmanya tidak berhenti sampai di sini. Oke, selanjutnya adalah times row. Times row ini di algoritma aku, ini gampang banget ya. Jadi aku ngejelasinnya itu yang gampang, versi gampang. Jadi aku mau buatnya yang susah. Karena kalau makin susah algoritma kalian, pakai fungsi matematika yang makin susah, nilainya makin bagus gitu ya. Makin kompleks, makin bagus. Jadi pada tahap ini, karakter itu dikalikan atau di times, namanya times row, dengan posisinya. Jadi misalnya posisi itu 81 dan 78, itu berarti posisi ke-1 dan posisi kedua. Berarti yang 81 itu posisi ke-1 dikali dengan 1. 78 itu posisi kedua dikali dengan 2. Dapatlah hasil kita 81 dan 156.
ini dia untuk programnya. Contoh programnya gampang, kalian bisa pelajari sendiri. Terus selanjutnya adalah tahap keempat, adalah modulus 256. Jadi 256 ini kayak bit ya. Jadi kayak aku bikin gampang aja bit untuk modulus 256. Jadi semua karakternya itu di modulus 256. Berarti 81 modulus 256, 156 modulus 256, karena 81 dan 156 itu di bawah jadi nggak berubah. Tapi mungkin untuk karakter lain misalnya dia di atas 256, jadi modulusnya jadi ada dong. Tapi untuk contoh aku ini dia tetap jadi 81 156. Oke, gampang kan sampai sekarang? Oke, yang terakhir adalah shift row. Jadi aku ngambil referensi dari AS, ada namanya shift row. Tapi shift row aku syaratnya nggak banyak. Syaratnya ini hanya mengubah yang di akhir jadi di awal, yang awal jadi akhir. Oke, gampang banget. Berarti tadi yang 8178 ini salah ini. Jadi tadi yang 78 15678 jadi 156. Oke, kayak gitu. Artinya di shift row. Oke, terus bagaimana hasil ciphertextnya? Hasil ciphertextnya adalah ya 78 dan 156. Kita tinggal cari di ASCII 78 156 itu apa? 78 dan 156 akan menghasilkan Q besar dan ini itu apa ya? A gitu, tapi nggak ada dia cara bacanya. Jadi dia hanya sebuah simbol. Mungkin ada tapi aku nggak tahu. Jadi inilah hasilnya. Oke, jadi ini untuk ciphertextnya jadi kayak gini. Untuk dekripsinya, algoritma aku ini tipe yang simetris. Jadi kalau kalian pengen dekripsinya nanti tinggal bikin program kebalikannya. Berarti yang tambah tadi jadi dikurang, yang balik tadi jadi dibalik lagi, yang dikali berarti jadi dibagi. Oke, gampang banget. Oke, jadi aku mau video tugas akhir kalian tuh kayak gitu. Kalian menjelaskan algoritmanya. Kalian juga menjelaskan programnya. Kalau di sini aku nggak ngejelasin program ya. Tadi aku ngejelasin algoritma aku doang. Cara perhitungan secara matematika. Oke, jadi kayak tadi yang aku bilang, semakin kompleks, semakin bagus nilainya. Oke, jadi kalau punya aku tadi tuh, itu gampang banget. Nggak perlu fungsi matematika yang sulit. Cuman tambah, cuman kali. Itu nilainya B+ lah ya. Walaupun video kalian bagus, tapi kayak gitu. Gampang kali itu. Siapa aja bisa buat. Aku maunya punya kalian tuh yang lebih kompleks, lebih bagus. Oke, jadi sampai situ aja. Mungkin video ini akan dilanjut oleh teman saya nanti untuk praktikumnya. Jadi semoga bisa dimengerti. Aku mohon maaf jika ada kesalahan. Sebagai aslab juga kalau ada salah kata aku mohon maaf. Oke, sampai situ aja. Terima kasih. Nama aku Ray. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.